menurut Al-Ghazali ya. Pernahkah kamu mendengar seseorang berbicara soal agama dengan gaya yang santai, penuh logika, tetapi ujung-ujungnya membuat engkau ragu terhadap ajaran Islam itu sendiri? Itulah yang kini banyak terjadi di dunia maya, teman-teman, termasuk lewat sosok yang dikenal sebagai guru gembul. Di balik tutur katanya yang lembut dan kesannya ilmiah, tersembunyi cara berpikir yang perlahan menyingkirkan wahyu dan menuhankan akal. Ia tampak cerdas, teman-teman, tetapi mengajak umat agar berpikir bebas dari batas agama. Inilah awal dari bahaya besar ketika logika dijadikan Tuhan dan kebenaran agama itu dianggap hanya salah satu versi. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang guru gembul. Kita bicara soal fenomena guru gembul. Sebenarnya kita sedang berbicara tentang fenomena influencer, pemikiran bebas dalam dunia keislaman modern Indonesia. Dia bukan sekedar sosok yang bicara dengan gaya yang santai, tetapi dia mewakili tren baru, yaitu menjual ide kebebasan berpikir tanpa batas dengan kemasan seolah ilmiah dan rasional. Tetapi di balik gaya yang lembut, banyak pandangannya yang justru mengikis otoritas agama dan menanamkan keraguan terhadap prinsip akidah Islam itu sendiri, teman-teman. Coba perhatikan cara dia menyampaikan sesuatu. Awalnya tampak seperti diskusi ilmiah, penuh referensi, filsafat, dan sejarah. Tetapi kalau kita telusuri lebih mendalam, ternyata banyak kesimpulannya tidak berpijak kepada ilmu syar'i. Ia membangun logika dengan fondasi filsafat barat, bukan wahyu. Di situ masalah besarnya. Guru gembul sering menampilkan seolah semua orang itu bebas menafsirkan agama sesuka hati mereka, asal dia ada alasan rasional. Padahal dalam Islam ada batas yang jelas antara akal dan wahyu. Akal itu berfungsi memahami wahyu, teman-teman, bukan menyaingi wahyu. Tetapi dalam pemikiran guru gembul, seolah akal manusia menjadi standar yang tertinggi. Kalau sesuatu dalam agama terasa tidak rasional, maka dianggap perlu untuk ditinjau ulang. Ini mirip dengan logika dibelar sekuler, bukan logika Ahlussunnah wal Jamaah. Masalah yang lain yang muncul adalah ketika dia sering menyinggung konsep kebenaran yang relatif. Dalam banyak pembicaraannya, ia menanamkan ide bahwa tidak ada tafsir agama yang paling benar. Semua tergantung kepada konteks, budaya, dan sudut pandang. Ini tampak keren memang, tetapi berbahaya, karena kalau kebenaran menjadi relatif, maka hilanglah makna al-haq. Padahal Islam jelas mengajarkan bahwa kebenaran itu satu, yang sesuai dengan wahyu Allah dan penjelasan Rasulullah SAW, bukan ditentukan oleh mayoritas logika atau selera zaman. Selain itu, gaya berpikir guru gembul sangat cenderung kepada pendekatan historis, sosiologis, tapi melupakan aspek transenden dari agama. Misalnya ketika membahas masalah bid'ah, tauhid, atau mazhab, dia lebih fokus kepada bagaimana tradisi itu muncul dalam sejarah, bukan pada benar atau salahnya dari sisi syariat. Seolah agama hanyalah produk budaya manusia, bukan wahyu yang turun dari langit. Padahal Islam bukan hanya perenungan manusia, teman-teman, tetapi petunjuk dari Rabbul Alamin. Kemudian dalam banyak videonya dia juga sering melemahkan posisi ulama. Ia mengatakan bahwa ulama tidak masuk, bahwa pendapat ulama hanya tafsir manusia. Memang benar ulama tidak masuk, tetapi di sisi yang lain kita diperintahkan untuk menghormati dan mengikuti ulama yang berpegang kepada dalil. Sedangkan pemikiran seperti guru gembul sering berujung pada anti otoritas.
yaitu sikap bahwa semua orang bisa menafsirkan agama tanpa perlu bimbingan ulama. Akibatnya apa teman-teman? Banyak orang awam merasa cukup dengan logika sendiri tanpa belajar ilmu agama secara sistematis. Kalau diperhatikan, banyak ide yang ia sampaikan berakar pada pola pikir filsafat modern seperti postmodernisme yang menolak klaim kebenaran tunggal dan lebih suka melihat segala sesuatu sebagai interpretasi. Tapi dalam Islam, konsep seperti itu bertentangan dengan prinsip al-haq wal batil. Yang benar itu jelas, yang salah itu jelas. Kalau semua dianggap benar, maka tidak ada lagi amar ma'ruf nahi munkar. Tidak ada lagi batas antara iman dan kufur, sunnah dan bid'ah. Salah satu hal yang paling perlu dikritik adalah cara dia menampilkan seolah Islam itu harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Padahal justru sebaliknya, manusia yang harus menyesuaikan diri dengan syariat. Ketika agama itu dijadikan fleksibel, tanpa batas, ujungnya adalah sekularisasi nilai-nilai Islam. Ini sudah banyak terjadi di dunia barat dan sekarang mulai diimpor ke dunia muslim melalui tokoh-tokoh seperti Guru Gembul. Gaya bicaranya yang lembut dan logis memang memikat anak muda, tetapi itulah bahayanya. Ia mengemas pemikiran yang berbahaya dengan cara yang tampak intelektual dan terbuka. Banyak yang tidak sadar bahwa di balik narasi rasionalitas itu tersembunyi racun relativisme dan skeptisisme terhadap agama. Akhirnya banyak penonton muda mulai mempertanyakan hal-hal yang mendasar. Apakah surga dan neraka itu benar? Apakah semua agama itu sama? Apakah syariat itu hanya produk sosial Arab masa lalu? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini bukan membawa kepada keimanan, tapi kepada keraguan. Kalau kita bandingkan teman-teman dengan manhaj salaf, maka pemikiran Guru Gembul sangat jauh. Ulama salaf menetapkan bahwa sumber ilmu agama hanya dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Sedangkan Guru Gembul menjadikan filsafat, sejarah, dan nalar manusia modern sebagai alat ukur utama. Ini perbedaan yang mendasar. Satu berpijak kepada wahyu, satu lagi berpijak kepada akal manusia. Dan sebagaimana kata Imam Malik, tidak akan baik umat ini kecuali dengan apa yang telah membuat baik generasi awalnya. Kalau cara berpikir seperti Guru Gembul itu diteruskan teman-teman, maka umat akan kehilangan arah. Karena sudah tidak lagi menilai kebenaran berdasarkan dalil, tetapi berdasarkan logika dan selera zaman. Kesimpulannya teman-teman, pemikiran Guru Gembul bukan sekedar gaya berpikir kritis, tetapi sebuah gerakan cara pandang yang mengaburkan batas antara agama dan pemikiran bebas. Ia membungkus skeptisme dengan istilah rasionalitas. Ia menggeser posisi wahyu menjadi sumber inspirasi, bukan sumber hukum dan kebenaran mutlak, dan disitulah letak bahayanya. Kalau umat tidak waspada, maka cara berpikir seperti ini akan perlahan mencabut akar iman dari dalam hati umat Islam. Bukan dengan cara yang frontal, tetapi dengan racun yang halus berupa kata-kata yang tampak cerdas dan toleran. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.